Ya, selamat datang di perkuliahan online akuntansi keuangan menengah. Di sini kita masuk ke chapter 12 di bukunya Gisok. Ya, ini lanjutan dari yang kemarin. Sekarang kita akan membahas mengenai aktiva tak berwujud, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah intangible asset. Sekarang kita sudah membahas mengenai aktiva yang terkait dengan sumber daya alam. Yang sekarang adalah aktiva yang tidak berwujud. Nah, di sini saya nggak akan membahas secara keseluruhan. Di sini saya akan loncat-loncat ke bagian yang memang penting menurut saya. Jadi nanti silakan teman-teman baca sendiri. PowerPoint-nya sudah saya upload di learning. Oke, kita mulai dari karakteristik dulu. Karakteristik utama dari aktiva tidak berwujud. Yang pertama adalah kurang memiliki eksistensi fisik. Berbeda dengan aktiva tetap yang dia secara fisik memiliki bentuk yang bisa dilihat, bisa diraba. Sedangkan aktiva tak berwujud secara fisik dia tidak memiliki eksistensi. Tapi ini tetap diakui perusahaan sebagai kekayaan mereka. Yang kedua bukan merupakan instrumen keuangan. Berbeda dengan instrumen keuangan, misalnya instrumen keuangan itu adalah utang piutang, itu kan secara fisik juga nggak kelihatan bentuknya, tapi mereka adalah instrumen keuangan. Sedangkan aktiva tak berwujud, yang pertama tidak memiliki bentuk, yang kedua dia bukan instrumen keuangan. Nah, kemudian diklasifikasikan sebagai aktiva jangka panjang, artinya manfaat dari aktiva tak berwujud ini memiliki lama lebih dari 1 tahun. Sih. Nah, di sini ada beberapa jenis aktiva tak berwujud yang paling umum. Yang pertama adalah paten. Paten, kemudian ada merek dagang, ada hak cipta, ada goodwill. Di sini saya akan membahas khususnya terkait dengan goodwill. Nanti perhitungannya seperti apa. Kemudian di sini ada waralaba atau lisensi. Paten, merek dagang, hak cipta, teman-teman sudah paham ya. Itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ini hanya kalau misalnya merek itu kan cuma mungkin nama gitu kan, kelihatannya hanya sebagai nama, tapi itu memiliki nilai sebenarnya. Terus kemudian ada waralaba, ada lisensi. Lisensi misalnya seperti software. Kita bisa mendapatkan masternya dari mana saja. Download dari Google bisa, tapi tanpa lisensi nggak bisa jalan. Selanjutnya penilaian. Penilaian di sini ada proses penilaian aktiva tak berwujud. Di sini dibagi dua, ada aktiva tak berwujud yang dibeli. Yang kedua ada aktiva tak berwujud yang dibuat secara internal. Kita mulai dari yang dibeli. Aktiva tak berwujud yang dibeli ini dicatat oleh perusahaan yang membeli ini berdasarkan pada biaya atau cost atau harga perolehan. Ini kata kunci kita yang kemarin. Semua biaya yang diperlukan untuk membuat aktiva tak berwujud tadi siap digunakan. Misalnya ada kesepakatan yang menimbulkan cost, itu juga masuk ke dalam aktiva tak berwujud yang dibeli. Kemudian bagi aktiva tak berwujud yang dibuat secara internal oleh perusahaan, dia hanya mengkapitalisasi. Kemarin sudah dijelaskan artinya mengkapitalisasi. Hanya mengkapitalisasi biaya langsung yang timbul dalam pengembangan aktiva tak berwujud tersebut. Misalnya adalah biaya. Nah, kemudian di sini ada amortisasi. Amortisasi ini adalah pengalokasian cost dari aktiva tak berwujud selama umur ekonomisnya. Jadi ini sama seperti depresiasi untuk aktiva tetap dan depresi pada aktiva yang berbentuk sumber daya alam. Dan di sini aktiva tak berwujud ini ada yang memiliki umur
manfaat tak terbatas, ada yang manfaatnya terbatas. Ada yang terbatas, ada yang tak. Jadi kita lihat contohnya. Untuk aktiva tak berwujud dengan umur manfaat terbatas, ini akan dibebankan secara sistematis berdasarkan umur ekonomis, ya sama seperti depresiasi, dan dikreditkan langsung ke aktiva tak berwujud. Ya, jadi jurnalnya debitnya adalah amortisasi, misalnya amortisasi hak cipta misalnya, kemudian kreditnya langsung hak cipta tanpa ada akun yang namanya akumulasi. Berbeda dengan depresiasi. Sedangkan aktiva tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, ini tidak dilakukan amortisasi. Oke, ini tipe-tipe aktiva tak berwujud. Mungkin saya akan skip aja. Nanti teman-teman silakan baca. Ini teori-teorinya terkait aktiva tak berwujud ya. Ada yang terkait pemasaran, kemudian terkait pelanggan. Ini ada contoh soal, tapi ini soal perolehan dari aktiva tak berwujud, terkait seni, terkait kontrak, teknologi. Nah, sampailah dia pada sampailah kita pada aktiva tak berwujud goodwill ya, atau bisa saya bilang aktiva tak berwujud yang paling tidak berwujud, paling abstrak di antara yang sudah abstrak. Nah, apa sih goodwill? Ya, kita mulai pembahasannya dulu. Yang pertama, goodwill hanya dicatat ketika membeli seluruh bisnis, atau di sini adalah ya. Goodwill hanya dicatat ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain. Kenapa? Karena goodwill tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Jadi kalau misalnya membeli perusahaan, ini akan mencatat goodwill, tapi nggak bisa membeli goodwillnya doang gitu. Ya, karena dia nempel sama perusahaan. Nah, goodwill dicatat sebagai kelebihan harga beli atas fair market value atau nilai pasar wajar dari aset bersih yang dapat diidentifikasikan. Nanti kita akan masuk ke dalam contohnya, soalnya saja. Kemudian goodwill yang diciptakan secara internal tidak dapat dikapitalisasi ke dalam akun. Oke, kita mulai masuk ke dalam contoh soal ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, kemudian ada selisih antara harga belinya, nah itu diakui sebagai goodwill. Ya. Contohnya Global Corporation membeli aset bersih lokal company. Ya, jadi di sini ada dua perusahaan. Yang pertama namanya Global Corporation. Dia mengakuisisi perusahaan yang namanya local company dengan nilai $300.000 pada 31 Desember 2007. Nah, neraca dari local company sebelum dilakukan akuisisi ini adalah sebagai berikut. Ya, jadi ini nilai buku dari si lokal sebelum si global itu mengakuisisi. Ada kas 15.000, piutang 10.000, persediaan peralatan. Di sini total dari aset berdasarkan nilai bukunya adalah 155.000. Ya, di sini di sisi pasifa juga 150.000 yang terdiri dari utang 25.000, modal saham 100, dan laba ditahan 30. Oke, nah kan gini, si global mau beli si lokal, cara gampangannya. Nah, nilai bukunya si lokal adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, ketika dibeli si global, nanti si global mencatatnya seberapa banyak? Berapa nominal piutangnya si lokal yang harus dicatat oleh si global? Karena nanti perusahaannya membeli, artinya kan piutangnya lokal menjadi piutangnya si global.
persediaannya lokal menjadi persediaannya sih global gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, oleh karena itu dilakukan penilaian kembali ya berdasarkan nilai wajar, nilai pasarnya. Ya, jadi di sini ada nilai buku yaitu yang ada di dalam pencatatannya si lokal, kemudian ini adalah aset, dan di sini ada utang dan modal ya. Setelah dilakukan pencatatan kembali. Ya, di sini kasnya masih tetap 15 ya, namanya juga duit ya. Nilai kembali tetap aja 15. Kemudian piutang juga sama, dinilai kembali masih 15. Persediaan ya setelah dinilai kembali ini mengalami kenaikan yang tadinya 50.000 dolar menjadi 70.000 dolar. Peralatan juga mengalami kenaikan yang tadinya 80.000 dolar menjadi 130.000 dolar, sehingga total asetnya ini naik dari 155 menjadi 225. Ya, sampai sini bisa diikuti ya kira-kira ya, dari sini ke sini. Ini adalah nilai buku, kemudian dilakukan penilaian ulang berdasarkan nilai wajarnya. Nah, kemudian berikutnya yang harus dilakukan adalah mencari nilai pasar bersih dari aset. Oke, jadi gini, yang namanya neraca, sisi aktiva itu sama dengan sisi pasiva. Artinya si aktiva yang dimiliki oleh perusahaan itu berasal kalau enggak dari utang, ya dari modal, gitu kan ya. Makanya di situ harus balance. Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan kalau nggak berasal dari utang, itu berasal dari modal. Modal sendiri, modal saham, atau laba ditahan yang berasal dari kegiatan operasional periode sebelumnya. Nah, ketika perusahaan ingin mencari nilai pasar bersih, maka nilai pasar yang merupakan total aktiva tadi 225, ini kita buang dulu utangnya. Loh, apa kaitannya aktiva dengan utang? Gitu kan ya. Pertanyaannya kan gitu, apa kaitannya aktiva dengan utang? Ingat, aktiva itu seimbang dengan pasiva. Which is aktiva ini ada kaitannya ya. Beberapa aktiva ini ada yang berasal dari utang. Maka kita tarik dulu. Kita hilangkan utangnya. Di sini terdapat utang 25.000. Ya. Maka nilai pasar bersih dari asetnya adalah 225 dikurangi 25.000. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham kenapa harus dikurangi utang. Kalau misalnya nggak paham, ya ingat aja dikurangi utang. Total aktiva dikurangi utang. Tapi kalau misalnya penjelasan tadi kira-kira paham, ya dan paham. Oke, nilai pasar bersih dari aset adalah 200.000. Nah, tadi di global itu membeli asetnya lokal dengan harga 300. Padahal nilai aset bersihnya tadi sudah kita hitung adalah 200. Ada kelebihan atau selisih 100. Nah, di sini dilihat. Ini adalah penyesuaian dari asetnya dari lokal, Aset 155 ini sama aja seperti yang tadi, dikurangi utangnya, dikeluarin dulu 25. Kemudian ada penyesuaian persediaan dan peralatannya. Ini kalau ini adalah bukan rumus, ini adalah perhitungan rankingnya. Aset lokal 155 ya tadinya. Kemudian utangnya dibuang dulu, dikurangi utang, ketemunya adalah 130. Kemudian yang terdapat penyesuaian adalah persediaan dan peralatan. Ya, persediaan bertambah ya dari 50 bertambah 20. Peralatan bertambah 50. Ya, dia naik dari 80 menjadi 130.
Kemudian nilai aset ini 130 ditambah 20 ditambah 50 sama dengan 200. Sama saja seperti yang tadi yang sebelumnya. Nilai aktiva wajar, ya, nilai aktiva wajar atau nilai pasar ini dikurangi dengan utangnya untuk mencari nilai pasar bersih. Oke, sudah ketemu 200. Ini saya kasih garis dulu. Garis di sini. Sudah ketemu 200. Nilai pasar wajar bersih dari aktivanya si local company adalah $200. Tadi membelinya dengan harga $300.000. Artinya di sini ada selisih 100.000. Nah, oleh si global company, oleh si global corporation, kelebihan ini 100.000 ini akan dicatat sebagai goodwill, ya. Jadi kan secara fisik ini apa sih 100.000 kan nggak tahu kan ya, nggak jelas juga. Secara substansi juga kayaknya membingungkan, ya. Makanya saya bilang goodwill adalah aktiva tak berwujud yang paling abstrak. Oke. Jadi nanti yang dicatat oleh si global corporation ini adalah kas senilai 15.000, piutang 10.000, persediaan 70.000, lalu peralatan 130.000, gitu kan. Kemudian utang ini nggak akan dicatat. Oke, bisa dilihat nilai buku dengan nilai wajar ketika dilakukan penilaian kembali ini terdapat selisih 70.000, ya, tadi dari persediaan dan peralatan. Nilai wajar, kemudian harga belinya atau cost akuisisinya adalah 300, ini menghasilkan selisih yang ini adalah ya. Kira-kira ini adalah perhitungan goodwill. Yang dicatat di global corporation sebagai pengakuisisi adalah kas, piutang, persediaan, peralatan. Utang juga dicatat, utang juga dicatat. Utangnya si lokal akan menjadi utangnya si global karena diakuisisi, asetnya diambil pula dengan kewajibannya. Tapi ketika menghitung nilai pasar bersih ini harus dikeluarkan dulu. Modal saham nggak dicatat oleh si global, ya. Ya, contohnya ya, kas dicatat sebesar nilai wajarnya 15.000, piutang 10.000, persediaan dicatat sebesar nilai wajarnya tadi 10.000, peralatan 130.000, kemudian utang 25.000, ya, utang pertama dicatat di kredit. Kemudian kas di kredit, loh, ada kas 2. Ini kas ini adalah kas milik si lokal yang menjadi milik global. Ya, artinya bagi global ada penambahan kas sebesar 15.000. Sedangkan kas yang dikredit ini adalah kas yang dikeluarkan si global untuk membeli si lokal. Tadi kredit. Kemudian selisih ini ditutup dengan goodwill. Ya, goodwill memiliki saldo normal pada posisi debit. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya cost akuisisi itu di bawah nilai pasar wajar? Kalau ini kan 300 di atas 200. Gimana kalau misalnya ini perusahaan dibeli di bawah harganya, misalnya 150? Maka selisihnya 150 lagi, ini akan dicatat sebagai badwill atau goodwill negatif yang memiliki saldo normal pada posisi kredit. Oke, kira-kira dari saya cukup untuk materi
aktifat tak berwujud. Saya hanya memfokuskan pada goodwill karena goodwill ini akan saya keluarkan pada UAS ya, pada UAS. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan teman-teman nanti ditanyakan di grup WhatsApp. Kalau misalnya sempat pasti saya balas. Dan untuk teman-teman yang masih mantengin video ini sampai detik ini, artinya teman-teman diperkenankan untuk absen. Ya, nanti absen dan silakan masuk ke dalam link yang saya sediakan di atas. Tolong linknya jangan dibagikan ke teman-teman lain yang cuma minta link gitu. Kasihan masa kalian yang buang kuota teman yang absen. Sampai ketemu di pertemuan video selanjutnya, atau pertemuan atau video gantung nanti ya. Jaga kesehatan, sampai ketemu, dan selamat apa ini? Selamat, kalau di sini masih siang, selamat siang.